Halo, Compassion Soul, ketemu lagi dengan saya Putu Cita, Bali Compassion Community. Dan sekarang ini ada episode yang pertama kita dari My Cup Story, My Compassion Unique and Passion Story. Dan sekarang kita kedatangan tamu, dan kita beruntung banget kedatangan tamu yang super spesial, Ibu Jero Jumiwi. Mungkin saya minta langsung Ibu untuk memperkenalkan diri. Siapa sih seorang Ibu Jero Jumiwi itu? Siapa ya Bu Jero ya? Siapa ya Bu? Oke, hai Compassion Souls dimanapun berada. Hai Kiki, Ya Bu, bersama tim. Saya Jero Jumiwi. Saya sehari-hari bekerja sebagai professional life coach, membantu para klien mengatasi permasalahan yang tidak jauh-jauh sumbernya dari pikiran. Nah, pikiran berpengaruh kepada perasaan, berpengaruh kepada perilaku. Nah, masalahnya itu ada di 5 area. Apa saja? Nanti sabar dong ya. Ya, dan ini kebetulan kita beruntung banget ya dengan Ibu Jero. Kita pertama kali ketemu tahun berapa Ibu ya? 2019 mungkin ya? 19 atau 18 ya. Oke. Dan saya termasuk orang yang beruntung ketemu sama Ibu Jero, dan melalui Ibu Jero juga saya bisa salah satunya adalah menemukan menjadi versi terbaik saya, menemukan potensi diri saya. Kenapa? Mungkin nanti kita bisa cerita ya. Jadi sesi ini adalah kita akan berbicara temanya tentang self love. Ibu Jero ini adalah founder dari Self Love Bali dan Bali Coaching Institute. Nah, di sesi ini kita akan berbicara khususnya tentang self love itu mengobati luka batin akibat patah hati. Aduh, topiknya gimana gitu ya. Dalam ya. Nah, self love ini adalah gerakan yang memang sangat digencar dilakukan sama oleh Ibu Jero dan timnya. Dan teman-teman di sini mungkin punya tahu apa sih self love itu. Jadi kalau self love, kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, self, diri, love, mencintai diri. Tapi seperti apa sih self love itu, mencintai diri? Mungkin Ibu bisa berbagi mungkin self love itu seperti apa? Iya. Nah, kadang Compassion Souls ya, dan Tucita dan juga teman-teman yang ada di sini ngomong self love itu sebetulnya sesuatu yang kompleks ya. Ketika kita pecah kata self love, kebetulan kata self love itu saya gabung menjadi satu kesatuan karena ada harapan bahwa self dan love itu apa ya, benar-benar bonding di dalam diri setiap orang. Ketika kita pecah menjadi 2 kata, self, diri, berbicara tentang diri saja itu sudah sebuah kompleksitas yang tidak bisa selesai diceritakan hanya dalam 1-2 jam ya, karena diri kita sederhananya terdiri dari body, mind, spirit. Di body pun kita bisa pecah lagi, mind pun bisa kita pecah lagi, ada conscious mind, ada subconscious, dan ada unconscious ya kan. Kemudian di soul spirit, nah ini berlapis-lapis lagi, kita akan berbicara energi di situ. Jadi kalau ini terbaru, kemarin kita baru pulang dari 2 hari retreat bersama salah satu corporate yang cukup besar di Bali, dan di situ saya pun banyak belajar bahwa diri itu betul-betul tubuh yang kompleks, yang berlapis-lapis. Itu baru diri ya, itu baru self. Ada kesadaran di situ, ada identitas di situ. Kemudian berbicara love, nah ini kalau berbicara cinta ini ya, baru berbicara aja rasanya udah beda ya. Nah, love di sini adalah the unconditional love.
Yang sebetulnya setiap jiwa punya itu, ya, compassion, love. Itu adalah esensi yang paling mendasar. Nah, itulah yang kita bahas. Jadi Billy ikut jawab ya? Iya. Iya. Kan? Setuju deh. Setuju. Jadi kurang lebih self love itu adalah penggabungan dua kekuatan besar menjadi satu kesadaran yang mudah-mudahan ketika kita mengenal diri kita dan kita mengenal bahwa ada kekuatan yang sangat besar dan tidak terbatas di dalam diri kita, yaitu the unconditional love itu, kita bisa melakukan perubahan dari dalam. Jadi ada transformasi atas apapun situasi current atau situasi yang dihadapi setiap orang saat ini. Karena setiap orang menginginkan perubahan, sayangnya kita selalu berharap orang lain yang berubah, keadaan yang berubah, ya kan? Iya. Padahal sebetulnya kendali itu bisa kita mulai dari dalam. Ketika kita berubah, suasana, keadaan, cara pandang kita, dunia jadi ikut berubah. Kurang lebih begitu. Jadi mengenali diri kita Mengenali seutuhnya. diri. Jadi tahu kita siapa kita, apa yang kita mau. Kemudian tidak mengharapkan situasi di luar untuk yang berubah, tetapi kita yang menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dan bisa menginisiasi perubahan setelah kita bersatu dengan diri kita. Kalau kita sendiri masih bertengkar dengan diri kita, itu yang kita damaikan dengan self love. Jadi mendamaikannya tidak dengan kekuatan yang lain, tetapi dengan love, dengan compassion. Pernah nggak ngalamin bertengkar sama diri kita sendiri? Jadi kita mau apa tapi di dalam bilangnya enggak, atau sesuatu yang nggak sejalan ya dengan apa yang kita inginkan, kemudian apa yang kita mesti lakukan, bertentangan gitu ya Ibu ya. Ya. Mengenali diri, wow, perjalanan untuk mengenali diri. Nah, Ibu juga kan kalau teman-teman di sini juga mengenal Ibu Jero, nanti saya kasih tahu di akhir, bisa ikutin IG-nya Ibu Jero ya. Ibu juga menulis buku Deep Inner Journey. Nah, mungkin bisa diceritakan di sana sedikit. Iya, makasih Putu. Jadi saya sebenarnya udah kangen ya, udah lama banget sejak pandemi itu kita belum bertatap muka ya. Ini tatap muka pertama kali sejak pandemi. Jadi bersyukur kita bisa ketemu dan bisa kenalan juga dengan Compassion Souls yang saat ini menonton. Buku Deep Inner Journey itu sejarah singkat ya, perjalanan ditemukannya self love, lahirnya self love. Nah, saya tidak akan bercerita details, tapi buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal Bali, selama ini yang dikenal Bali itu kalau teman-temannya banyak dari luar nih, banyak dari mancanegara. Yang dikenal di Bali atau dikenal tentang Bali, begitu orang dengar kata Bali, apa sih yang dikenal? Orangnya. Jadi kalau yang di teman-teman itu adalah orang Bali itu seperti apa, kemudian mungkin alamnya, orangnya, budayanya, terus apa lagi? Apa ya? Yang paling banyak kalau di lingkungannya itu lebih banyak orangnya sih. Bali. Dan juga Bali sebagai tourist destination. Ya. Nah, itu ternyata baru di permukaan. Di buku Deep Inner Journey itu ada sesuatu yang di kedalaman dari keempat hal yang tadi Buku sebutkan. Jadi ada the place ya, Bali itu sebagai alam dan budaya, ada culture di situ, dan ada people ya. Kemudian sebagai tourist destination. Nah, ada beberapa hal yang menjadi akar. Jadi ketika teman-teman mau mengenal Bali di level akar, nah boleh nanti dibaca buku Deep Inner Journey. Buku Deep Inner Journey ini bukan saya sendiri yang menulis, jadi ini ditulis oleh budayawan Bali, kebanggaan kita, Ibu Cokorda Sawitri. Ya, beliau sudah melahirkan banyak buku, bahkan oleh teman-teman budayawan Indonesia disebut sebagai tetralogi. Jadi yang terakhir ini ada trilogi Jirah yang dilahirkan, kemudian juga ada Sutasoma yang sangat terkenal. Ya. Jadi nanti teman-teman akan bisa merasakan berbicara tentang self love dengan bahasa yang indah itu seperti kita dirayu oleh diri kita sendiri, dirayu oleh ingatan dan kenangan di masa lalu yang kadang beberapa hal ingin kita deny, ingin kita lupakan, tidak ingin kita jadikan bagian diri kita lagi, padahal sebetulnya itu adalah bagian utuh dari diri kita.
dalam self love itulah yang sebetulnya kita temui, kita damaikan. Nah, berdamai itu nggak bisa dengan kekuatan kebencian atau kemarahan atau ketakutan, jadi harus dengan cinta. Sebab kemarahan dan ketakutan tidak menyembuhkan ya Bu, hanya kelembutan hati. Lalu self love. Iya. Nah, gimana nih Bu kalau misalnya orang yang kayak ya kita baru melewati dan mudah-mudahan lebih baik lagi situasinya dengan situasi pandeminya. Jadi beberapa dari kita mungkin kehilangan sanak saudara dan juga baru-baru ini kan kita adik-adik mungkin mau atau cari sekolah dan juga mungkin tidak mendapatkan sekolah favoritnya, sekolah idamannya. Nah, bagaimana sih peranan self love sendiri dalam mengobati luka hati atau luka batin akibat patah hati? Jadi patah hati itu nggak cuma karena kita kehilangan kekasih kita ya atau orang ya, jadi mungkin juga pekerjaan mungkin ya, orang yang mengalami ya kehilangan pekerjaan mungkin karena situasi kemarin, atau mungkin adik-adik yang mau sekolah mungkin yang mau mencari sekolah yang lebih lanjut mungkin tidak dapat. Nah, bagaimana peranan self love sendiri menurut Ibu? Okay. Jadi ini juga kasus real ya. Jadi kasus real bicara tentang luka batin, penyebabnya banyak. Salah satunya itu karena patah hati. Patah hati alias kecewa. Kecewa adalah kondisi ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ada harapan, sudah tertata, terencana sedemikian rupa, lalu ada kenyataan, ada fakta. Yang mau nggak mau, suka nggak suka, ya itu dia realitanya. Pengen sekolah di sekolah favorit, di kampus favorit, sudah dengan berbagai rencana, apalagi teman-temannya tuh dominan ke situ, ya bestinya tuh di situ gitu. Lalu nggak dapet, akhirnya dapet justru yang ini, mungkin karena zonasi atau nilai yang tidak cukup atau tidak lulus ujian. Peranan self love dalam hal ini mungkin tidak bisa mengatasi langsung, oh setelah ikut self love berarti saya ikut dapat kampus favorit saya ya, dapat sekolah favorit saya. Enggak juga. Tetapi kan permasalahannya kadang tidak itu. Permasalahannya adalah kepada kekuatan acceptance kita, penerimaan kita terhadap realita yang ada. Setelah kita menerima, barulah kita bisa into the next step, yaitu memaksimalkan bahwa fakta realitanya adalah ini sekolahku, ini kampusku. Karena tidak bisa juga memaksakan harus di sini tahun ini, bisa mungkin tapi tahun depan. Nah, di self love itu kita dikembalikan ke dalam, sehingga kita berhenti berusaha mencari kesalahan di luar. Entah mungkin kita menyalahkan orang lain, mungkin menyalahkan, aduh mungkin daftarnya terlambat, aduh mungkin harusnya karena zonasi atau apa, atau ada siapa yang bisa bantu, atau ada faktor-faktor lain yang kita harapkan. Dan juga berhenti menyalahkan keluar dan berhenti menyalahkan ke dalam. Tidak juga membebani diri dengan menyalahkan diri. Itu yang sebetulnya berat ketika kita menyalahkan diri. Untuk berhenti menyalahkan keluar dan berhenti menyalahkan diri, kita perlu memahami apa yang terjadi. Nah, memahami sekali lagi dengan cinta itu berarti meniadakan kemarahan, meniadakan ketakutan. Berdamai dengan kemarahan, kesel dong ya. Kesel kan, nggak dapet apa yang diinginkan, apalagi sudah belajar, apalagi sudah ikut bimbel misalnya, sudah prepare, kayak well prepared, tapi kok nggak bisa dapet nih, kenapa? Bahkan yang paling parah nanti bisa merasa diri nggak beruntung, nanti bisa marah sama Tuhan, ya ngamuk sama orang tua, ngambek, ya, jadi menurunkan kualitas belajar. Nah, itu bisa didamaikan dengan proses self-love. Nanti tekniknya seperti apa, mudah-mudahan kita bisa berbagi lebih dalam tentang itu. Ya. Pengen nggak sih teman-teman untuk tahu gimana sih kita bisa menjalankan atau bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita saat mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan realita ya. Jadi kita bisa apa sih Bu? Berdamai ya. Jadi bisa menerima seperti yang Ibu bilang. Jadi menerima apa yang terjadi, kemudian kita belajar memahami. Jadi kita tidak lagi menyalahkan
situasi yang di luar, dan apalagi menyalahkan diri kita. Dan yang paling parah lagi mungkin kalau kita menyalahkan Tuhan, ya itu Tuhan kenapa ini ya, dan segala yang kita bilang ya biasanya, tapi menerima dan memahami kemudian memaksimalkan apa yang ada ya. Oke. Pasti pernah dong ngalaminnya ya, dan bagaimana caranya. Nanti kita mudah-mudahan kita dapat kesempatan ya untuk ngajak kolaborasi lagi nih dengan Compassion, dengan Ibu Jero untuk melaksanakan self love ya Bu ya. Jadi teman-teman Compassion Soul, jadi ditunggu dan stay tune, nanti kita akan info jika kita ada kegiatan apa, dan juga membantu kita mengenali self love lebih dalam lagi. Nah, patah hati sendiri itu kan nggak hanya dialamin cewek aja dong ya. Jadi mungkin perempuan itu yang dibilang makhluk yang penuh dengan emosi, kemudian laki-laki itu yang adalah yang penuh dengan logika. Apakah cuman perempuan aja yang pernah ngalamin patah hati atau laki-laki juga? Nah, bagaimana self love sendiri itu efeknya, atau bagaimana sih self love itu kepada perempuan dan juga laki-laki, apakah sama gitu Bu caranya? Oke. Nah, ini yang dikatakan Putri Cita penting ya, karena ada banyak yang awalnya percaya kepada stigma. Buat saya itu stigma ya, stigma bahwa hanya perempuan lah yang bisa patah hati ya. Hanya perempuan yang punya perasaan. Ini laki-laki yang nonton langsung tersinggung ya, langsung zleb gitu ya. Tim di sini yang laki-laki juga langsung zleb gitu. Wah, laki-laki masa gue gak punya hati kan? Jangan-jangan seperti itu ya. Jadi ini berdasarkan para alumni ya. Jadi saya tidak berdasarkan asumsi saya, tapi berdasarkan alumni. Alumni kita saat ini sudah, dari sertifikat yang kemarin keluar, sudah 10.369 sampai kini. Dan jumlah itu sangat sedikit karena di Indonesia ini ada 250 juta orang. Jadi masih panjang ya? Masih panjang tugasnya untuk menyebarkan menyebarkan self love ya. Self love, compassion itu harus diketok tularkan. Dari para alumni banyak loh yang laki-laki, nanti bisa diintip di sosial media saya, karena kami sebagai life coach ada kode etik, tidak boleh kita menceritakan identitas dari para klien, tetapi kisah inspirasinya bisa kita bagikan. Nah, ada juga beberapa klien yang tidak keberatan ketika fotonya kami upload di sosial media, itu seizin klien ya. Jadi kepada beliau-beliau yang mengizinkan, karena ada beberapa kerinduan seseorang juga, mereka ingin contribute to the community. Karena kita tahu ketika kita begitu mengekang diri kita untuk terlihat tegar, indah, sempurna, nah itu beratnya tuh di situ ya. Terlihat sempurna ya. Terlihat sempurna yang belum tentu sempurna ya, karena terlihat dengan faktanya itu bisa berbeda. Jadi ada beberapa yang punya kerinduan untuk kontribusi, bahwa saya melihat nih berdasarkan para klien ya, jadi saya melihat, kurang lebih saya bahasakan begini, saya melihat dunia saat ini penuh dengan kepura-puraan, bahwa segala sesuatunya itu sempurna, perfect, bahwa setiap orang itu tegar, tidak punya masalah. Padahal pandemi ini mengajarkan kita untuk jauh lebih jujur, karena jujur itu ringan. Kalau sudah ringan kita jadi sehat, karena ringan itu mengurangi banyak beban ya. Jadi dalam self love itu ada 2 syarat. Ini yang pertama, kisi-kisi self love. Syarat yang pertama, kita harus jujur. Nah, karena hanya orang jujur yang punya keberanian. Jadi syarat kedua itu berani, jujur kepada diri sendiri, sehingga kita berani mengakui apapun faktanya kepada diri kita sendiri. Jujur dan berani ini menjadi kekuatan kita untuk melompat dari keadaan yang saat ini. Seperti kodok yang terjebak di dalam tungku yang berisi air panas, tapi airnya sedang dididihkan dan dia belum mendidih, jadi masih zona nyaman. Kita masih nyaman, mungkin berpura-pura sehingga kita tidak melompat to be true to ourselves gitu ya. Jadi dengan 2 syarat jujur dan berani ini, kita seperti kodok yang melompat menyelamatkan diri dari kepura-puraan kita, kurang lebih begitu. Nah, laki-laki itu banyak yang sudah mulai terbuka, sehingga banyak yang sudah ikut kelas self love.
baik one on one maupun yang grup atau public. Ada yang grup private, ada yang grup public. Ya, peserta laki dan perempuan sudah hampir berimbang. Memang masih lebih banyak perempuan. Karena perempuan yang memang dealing setiap hari dengan masalah-masalah domestik. Ya, yang mengasuh anak lebih banyak para ibu. Sehingga permasalahan anak pasti mengadunya ke ibu. Atau curhat ke kakak perempuan, atau ke ipar, atau ke tantenya. Ya, karena kalau curhat ke pamannya diajak makan. Iya, jadi diajak makan, ditraktir gitu. Ceritanya nggak jadi. Nah, ada beberapa klien laki maupun perempuan itu sudah ingin contribute, sehingga mereka memberikan sebuah contoh dan ajakan untuk it's okay to be vulnerable, it's okay to be open kepada orang-orang tertentu yang bisa menjadi safe space dengan mutual trust. Nah, itu kisi yang kedua. Kisi yang kedua dari self love itu, self love adalah sebuah ruang yang aman untuk setiap orang berbagi dan diterima ketidaksempurnaannya menjadi diri sendiri. Jadi di self love itu sudah melahirkan anak-anak muda yang kita harapkan mereka akan mampu memimpin dirinya sendiri dan kelak mereka akan memimpin bangsa ini. Sehingga sudah lahir self love FLC, yaitu Future Leaders Community. Saat ini koordinatornya ada Dayu Karina, kemudian ada anak-anak hebat seperti Komang Ari, Adi, Terry, ada banyak. Yang muda-muda silakan berkenalan dengan Self Love FLC. Jadi di situ kita belajar banyak satu sama lain. Karena ternyata mereka hebat-hebat banget itu. Ya, mereka cerdas, mereka kritis, mereka punya ide brilian dan mereka berani. Gitu. Jadi di situ banyak yang laki-laki, ada Aldo, ya, ada banyak, ada Bayu. Jadi nanti silakan berkenalan. Ada banyak anak-anak hebat di situ. So, untuk yang cowok-cowok, para laki-laki, jadi menunjukkan diri kita apa adanya, being vulnerable itu bukan berarti kita itu orang yang lemah loh ya. Jadi perempuan pun juga saat mungkin kita menangis atau apa, bukan kita itu insan atau orang yang lemah, tetapi memang seperti itulah. Jadi jujur ya, berani kita mengemukakan siapa diri kita ya. Kemudian seperti ibu bilang, dari kejujuran itu kita menjadi lebih ringan, kemudian kita akan menjadi lebih berani lagi ya. Jadi Utu sendiri juga merasa ya memang antara laki-laki dan perempuan itu kita sama. Jadi untuk kita bisa berjalan bersama, kita memang harus istilahnya mengakui dan saling keterbukaan itu ada ya Bu ya. Betul. Jadi dan ya buat teman-teman compassion di sini, jadi apa yang compassion dan juga dari Self Love Bali atau mungkin Bali Coaching Institute atau dengan Ibu Jero nanti kita memiliki hampir kesamaan, dan saya pikir kita akan bisa berkolaborasi Bu. Jadi menciptakan leader-leader yang hebat. Dasarnya kita harus memberikan fondasi yang kuat dulu kan. Jadi jika kita ingin menggali itu lagi, yuk kita ikutin terus Self Love Bali, Ibu Jero Jemiwi ya, dan di IG-nya diikutin Ibu Jero di Jero Jemiwi dan Self Love Bali atau Bali Coaching Institute ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, Iya. yang paling penting nih, mungkin yang ditunggu-tunggu nih sama Compassion Soul, apa sih tipsnya Bu untuk menjalankan atau menggunakan self love dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa merasakan bahagia yang seutuhnya? Oke. Nah, ini pertanyaan yang penting banget, pertanyaan yang berbobot ya. Jadi Utu pasti sudah bertemu dengan banyak souls ya. Jadi di balik kepribadian seseorang ada karakter, ada temperamen. Yang kapan itu muncul, nah itu ada waktu-waktu tertentu. Dalam self love kita belajar banyak tentang kepribadian kita sendiri, karakter dan temperamen kita. Itu yang pertama. Kemudian dalam self love juga kita belajar untuk bahagia dengan cara sederhana, dengan mengenali dan mengelola diri. Karena kalau dikenali saja, tidak dikelola juga tidak menjadi sesuatu apapun. Dikenali, dikelola, lalu bertindak. Nah, disinilah kekuatan tindakan itu yang akan melahirkan perubahan. Karena
dengan pemikiran yang indah, dengan perasaan dan niat yang bagus tanpa tindakan itu tidak akan memberikan efek yang nyata kepada kehidupan kita. Dan dalam self love itu tips yang pertama adalah kenali diri kita. Diri kita yang pertama ya nafas kita. Saya di self love bersama dengan teman-teman yang lain, kami banyak menggunakan nafas sebagai kendaraan untuk bertemu dengan diri. Nah, caranya ada beberapa teknik sederhana, teknik pernafasan, bahkan mungkin teman-teman sudah belajar, jadi itu bisa digunakan. Lalu digabungkan dengan self love, kesadaran cinta. Karena buat saya hati kita ini ada tahtanya, ya hati kita ada tahtanya. Nah, yang bertahta di hati kita ketika ada satu kursi dan yang bertahta itu cinta, maka tidak ada ketakutan yang bisa duduk di saat yang sama. Jika sudah cinta yang duduk di kursi itu, maka takut atau marah dia tidak bisa duduk di saat yang sama. Jadi yang incar saat itu cinta. Jadi kita dalam self love tipsnya adalah kita lebih sering menggunakan kekuatan cinta. Ada tekniknya. Salah satu teknik pernapasan, kemudian ada teknik gerak. Jadi kita mengenali tubuh kita. Jadi tubuh kita ini punya karakter juga, bukan hanya jiwa psikis kita yang punya karakter. Fisik kita juga punya karakter. Di situ kita belajar. Jadi mengenali diri, mengenali tubuh kita, cara kerja tubuh kita, cara kerja pikiran kita, dan mengenali energi kita, vibrasi kita. Itu makanya ketika bertemu, contohnya bertemu dengan orang pertama kali, kok rasanya nyaman ya. Nah, itu karena ada vibrasi yang bisa kita rasakan. Itu karena energi ya, Bu. Karena energi. Ya. Nah, di situ kita pelajari lebih mendalam. Lalu tips berikutnya mengelola diri. Mengelola diri dengan cara apa? Kita jadi tahu apa yang kita mau dan lebih clear ketika kita menggunakan teknik-teknik self love itu. Jadi teknik self love itu adalah teknik yang bisa digunakan setiap hari dan memandirikan diri kita, sehingga kita tidak bergantung kepada siapapun di luar diri kita. Karena dalam self love itu ada satu tagline baru, self love, self control, yes we can. Gitu. Self love, self control, yes we can. Ya. Okay. Nah, jadi tips sederhananya adalah kenali nafas kita, kenali cara kerja tubuh kita, pikiran, dan kenali vibrasi kita. Lalu kita kelola itu. Kelola, lalu satukan dengan tujuan kita kemana, ada clarity di situ, kita tahu yang kita mau, jangan sampai kita yang ragu. Aku mau itu tapi aku ragu. Nah, ragunya dulu yang diatasi. Karena ibaratnya kalau kita mau itu kita injak gas, lalu di saat yang sama ketika kita ragu kita injak rem, maka mobilnya panas, nanti remnya bisa jebol, ya tali gasnya bisa putus dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga internally kita harus harmoni dulu. Nah, self love membimbing kita untuk harmoni dengan diri. Karena ketika kita melihat dengan kacamata cinta, maka yang tampak dimanapun adalah cinta. Gitu. Kembali lagi, sebab tidak ada kemarahan dan ketakutan yang menyembuhkan, hanya kelembutan hati. Selembut hatinya butuh. selembut suaranya Ibu Jero. Wow, kalau dikirimin suara dari Ibu Jero tuh pokoknya kayak gimana gitu, yang menenangkan banget, Bu. Jadi ya itu tips dari Ibu Jero tentang self love. Jadi buat teman-teman Compassion Soul yang mungkin belum pernah mengikuti program self love dari Ibu Jero atau Self Love Bali, yang kangen atau pingin mengenali dirinya, siapa sih saya, kemudian juga ingin merasa lebih ringan, mungkin masih ada luka hati, luka batin di dalam dirinya, bisa kontak langsung Ibu Jero, di kontak di IG-nya boleh, atau mungkin kontak kami juga boleh. Kita akan share kontak Ibu Jero, atau mungkin nanti kita akan membuat suatu event self love healing bersama Ibu Jero, kolaborasi Compassion Bali Compassion Community dengan Self Love Bali. Ya, gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi kita ingin juga
menggerakkan self love ini sendiri, gerakan self love untuk menciptakan lebih banyak alumni dari Self Bali. So ada pesan terakhir mungkin untuk ibu untuk completion show di sini tentang self love atau bagaimana kita menjalani hidup kita, mengenali diri kita mungkin. Oke, terima kasih Utu, terima kasih tim dari Bali Compassion Community sudah mampir dan sudah ngobrol santai ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharing ini menggugah ya. Jadi kalau selama ini ketika kita marah itu kita menggugat. Kita ingin sekali menggugat ya, bahkan menggugat Tuhan, menggugat kehidupan, menggugat orang tua. Nah, yang kita latih di self love, kita berhenti menggugat dengan kemarahan atau dengan ketakutan, tapi kita mulai menggugah. Kita gugah diri kita. Ketika kita tergugah, mudah kok untuk menggugah orang lain. Terutama compassion souls yang seorang ibu. Kadang seorang ibu muda ketika nggak enakan sama mertua, ngambeknya sama suami. Ya, lagi cemburu sama suami, marah-marahnya ke anak. Serba nggak jelas ya. Terus curhat sama temen, nanti temennya juga ketemu vibrasi yang nggak enak, malah dinasehatin. Nanti setelah dinasehatin ada sedikit perasaan teriritasi. Nah, itu persahabatannya jadi kacau. Akhirnya kekacauan ada di mana-mana. Padahal itu bisa dicegah dengan self love. Self love kembali ke center kita, yaitu diri kita sendiri. Kita atasi dari dalam, kita gugah diri kita. Ketika kita tergugah, mudah sekali menggugah orang lain. Dan kekuatan terbesarnya itu adalah cinta. Dan jangan lupa, mungkin kita selama ini menganggap bahwa ketika finansial kita stabil, maka kebahagiaan sudah pasti di tangan. Belum tentu. Karena di self love kita akan belajar membedah 5 area kehidupan kita. Area kesehatan fisik, kesehatan emosi, kendali emosi kita, self control kita, kemudian kesehatan hubungan kita dengan diri sendiri yang menjadi dasar hubungan kita dengan orang lain, dengan orang-orang terdekat, dengan pasangan, dengan anak, dengan mertua, bahkan dengan inner child kita. Ini yang paling penting. Pola asuh kita, ya, kita bedah banyak di situ. Kemudian kesehatan finansial, yang mana ini akan tercapai dan terasa bahagia ketika ketiganya ini udah sehat. Finansialnya oke, sangat terhubung. Finansialnya oke, tapi kalau kesehatan fisiknya atau kesehatan emosinya tidak stabil juga nggak asik. Punya pasangan yang nice kepada publik, dia public figure gitu misalnya, tapi nggak nice kepada kita, nggak punya waktu buat kita juga nggak asik, ya kan? Dan terakhir itu adalah kedamaian batin. Jadi ada 5 area yang kita bedah di self love. Pesannya adalah, mari kita sama-sama gugah diri kita dengan cinta, sebab seperti yang Ibu tadi sampaikan, tak ada kemarahan atau ketakutan yang menyembuhkan, hanya kelembutan hati. Iya, itu dari dia. Ibu Jero Jemiwi. Mungkin sedikit dari Utu, karena Utu juga pernah melewati proses self love, bisa diceritakan juga ke teman-teman gugahan apa yang Utu alami sehingga Utu menjadi sahabat saat ini, bisa mengempowering banyak leaders baru, mengempowering banyak perempuan hebat di luar sana, dan spreading the love. Oke, sharing dari saya sendiri sebagai alumni Self Love Bali juga ya. Jadi waktu itu 2019 gitu ya, saya ikut sesi dari Ibu Jero, dan hal yang saya ingat waktu itu adalah saya memiliki ketakutan untuk jujur bahwa saya itu juga boleh kok sesekali nggak tegar gitu ya Bu ya. Jadi boleh kok saya sesekali jujur bahwa saya itu membutuhkan sebuah tempat, sebuah bahu untuk saya bercerita. Karena sebelumnya itu saya merasa saya orang kuat, saya orang kuat, saya bisa, dan ya takut untuk berkata jujur. Kalau saya itu kadang-kadang juga, saya nggak apa-apa kok kalau saya itu sedih kayak gitu. Jadi dengan sesi yang saya lalui bersama Ibu Jero, saya mulai menerima itu. Jadi mulai menerima diri saya apa adanya. Oke, saya siapa Putu, jadi mengenali diri saya, kemudian menerima, memahami diri saya.
Dan di sanalah saya sebenarnya setelah saya melalui itu menemukan kekuatan baru. Itu yang saya alami Bu. Jadi jujur berarti apa yang Ibu bilang itu tadi tuh, oh iya, saat itu ya berani untuk jujur bahwa saya memang takut untuk jujur. Tapi begitu saya jujur, saya menjadi lebih ringan dan saya menemukan kekuatan baru saya. So teman-teman Compassion Soul, ingin nggak memiliki hidup yang lebih bahagia bagi setelah apa yang saya alami, saya merasa lebih damai. Kalau teman-teman Compassion Soul juga ingin, kembali lagi ikutin Bali Compassion Community dan kolaborasi dengan Self Love Bali dengan Ibu Jero Cumi. So sekian dari kami Bali Compassion Community dan Self Love Bali, Jero Cumi. Sampai jumpa. I love you.